menanti jalur cepat KPK di kasus haji. Sudah 3 kali rezim di Republik ini berganti, akan tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi. Ritual suci untuk memenuhi panggilan sang holik itu masih saja digerogoti hawa nafsu orang-orang dan pejabat bermental pemburu rente. Dari pengalaman yang terdahulu, praktek lancung tersebut selalu menjerat orang nomor 1 di Kementerian Agama. Menteri Agama periode 2001-2004, Said Agil Husin Al-Munawar, terbukti bersalah dalam korupsi dana abadi utama dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Said Agil divonis menerima uang sebesar 4,5 miliar rupiah. Namun dana itu bukan hanya untuk penyelenggaraan ibadah haji, melainkan untuk keperluan lain, seperti membiayai perjalanan anggota DPR. Setelah Said Agil, giliran Menteri Agama periode 2009-2014, Surya Dharma Ali yang tersangkut kasus korupsi penyelenggaraan haji. Surya Dharma yang menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2010-2013. Surya Dharma dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam hal pengangkatan petugas panitia penyelenggara haji dan memanfaatkan sisa kuota haji untuk segelintir orang agar bisa naik haji gratis. Tidak hanya itu, Surya Dharma juga dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan dana operasional Menteri DOM yang bersumber dari APBN sebesar 1,8 miliar rupiah untuk kepentingan pribadinya. Dalam persidangan terungkap, DOM diselewengkan untuk berobat anaknya serta demi keperluan wisata. Sungguh, kenyataan itu meletakkan Kementerian Agama yang seharusnya menjadi suluh bagi umat malah dinodai dengan praktik yang mencederai nilai-nilai ketuhanan. Kini, Kementerian Agama kembali menjadi sorotan setelah lembaga anti rasuah mengusut dugaan korupsi kuota haji. Sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Namun Menteri Agama periode 2020-2024, Yakut Khalil Qaumas dan 2 orang lainnya sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Yakut, menteri di era pemerintahan Joko Widodo, mengeluarkan surat keputusan SK Menteri Agama 130/2024 yang mengatur tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah. SK tersebut telah dijadikan oleh KPK sebagai salah satu bukti kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji. Berdasarkan SK Menak nomor 130 tahun 2024, kuota haji tambahan sejumlah 20.000 orang dibagi menjadi 10.000 kuota haji reguler dan 10.000 kuota haji khusus. Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyoroti persoalan yang tengah ditangani KPK. Pembagian tersebut dianggap tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Publik tentu sangat mengapresiasi pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan ibadah haji di era Presiden Joko Widodo. Selain karena telah menodai urusan yang paling personal antara umat dan Tuhan, negara ditaksir merugi hingga 1 triliun rupiah akibat kasus ini. Jumlah kerugian tersebut amatlah besar, tidak hanya material tetapi juga moral. Maka bisa dimaklumi ketika publik berharap KPK bergerak cepat untuk segera menjerat para tersangka. Lembaga anti rasuah harus bisa membawa mereka yang bersalah tanpa pandang bulu ke meja hijau. Penegakan hukum yang cepat akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ibadah sekaligus demi menyelamatkan uang negara. Kecepatan dalam mengungkap perkara ini sekaligus menepis anggapan adanya tarik-menarik kepentingan. Buktikan bahwa hukum masih berdiri di atas kebenaran dan tidak tunduk pada kekuatan kotor yang jelas-jelas menodai kehusyukan beribadah. Kalau dahulu KPK bisa tampil gagah menjerat koruptor, kini publik kembali menanti keberanian serupa.